Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to Bu Meme Channel. Bagaimana kabar kalian hari ini? Saya selalu berharap kalian dalam keadaan sehat, semangat, walaupun kita masih dalam suasana harus belajar dari rumah. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari tentang materi himpunan. Siapkan buku catatan untuk mencatat setiap informasi yang saya berikan. Kalau ada pertanyaan seputar materi hari ini, boleh diketikkan di kolom komentar. Langsung saja kita mulai ya. Bagian A yang akan kita pelajari hari ini adalah tentang pengertian himpunan. Himpunan adalah kumpulan dari benda atau objek yang dapat didefinisikan dengan jelas. Jadi artinya ketika kita menentukan suatu himpunan, kita bisa tahu anggotanya nanti apa aja. Contoh himpunan, kumpulan hari-hari dalam seminggu. Kumpulan bilangan asli yang kurang dari 7. Jadi kita bisa menentukan kalau kumpulan hari-hari dalam seminggu itu apa aja, kumpulan bilangan asli yang kurang dari 7 itu apa aja. Contoh bukan himpunan, kumpulan orang-orang kaya, kumpulan gadis-gadis cantik di kelas. Bagian B, notasi himpunan dan anggota himpunan. Suatu himpunan diberi nama dengan menggunakan huruf kapital. Huruf kapital itu huruf besar ya. Kemudian diberi lambang dengan tanda kurung kurawal. Benda-benda yang masuk ke dalam suatu himpunan disebut sebagai anggota himpunan atau elemen himpunan. Anggota-anggota dalam suatu himpunan ditulis dalam tanda kurung kurawal dan dipisahkan dengan tanda koma. Anggota yang muncul lebih dari satu kali cukup dituliskan satu kali saja, dan untuk simbolnya ada di slide berikut ini dan contohnya ada di bawah. Perhatikan ya contohnya, cermati baik-baik. Bagian C, menyatakan banyak anggota suatu himpunan. Banyaknya anggota himpunan A ditulis dengan N dalam kurung A besar, artinya menyatakan banyaknya anggota dari himpunan A tersebut. Sebagai contoh, misalnya diketahui A adalah himpunan huruf pembentuk kata matematika, maka anggota himpunan A sama dengan kurung kurawal M, A, T, E, I, K. Hanya ditulis satu kali saja untuk setiap hurufnya. Banyak anggotanya 5. Bagian D, menyatakan suatu himpunan. Ada 3 cara menyatakan suatu himpunan. Yang pertama dengan kata-kata, yang kedua dengan cara mendaftar, yang ketiga dengan notasi pembentuk himpunan. Bagian E adalah tentang diagram Venn. Diagram Venn sendiri adalah suatu gambar atau diagram yang menyatakan hubungan dua himpunan atau lebih. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam pembuatan diagram Venn ada 3. Yang pertama, himpunan semesta ditulis S besar digambar berupa persegi panjang. Jadi nanti langkah awal gambar dulu persegi panjang. Yang kedua, setiap himpunan digambarkan berupa kurva tertutup. Dan yang ketiga, setiap anggota himpunan ditunjukkan dengan noktah atau titik tebal. Nah, ada 2 contoh berikut ini, silakan disimak baik-baik. Bagian F adalah himpunan kosong. Dalam keanggotaan himpunan, terdapat himpunan yang tidak memiliki anggota dan dinamakan sebagai himpunan kosong. Nah, himpunan kosong sendiri dilambangkan dengan tanda huruf seperti huruf O, kemudian dicoret, atau hanya kurung kurawal tetapi tidak ada anggotanya. Bagian G, himpunan bagian. Himpunan A merupakan himpunan bagian dari B jika setiap anggota A menjadi anggota B. Ditulis A
simbol untuk himpunan bagian, B dibaca A himpunan bagian dari B. Himpunan bagian biasa juga disebut sebagai subset. Himpunan kosong dan himpunan itu sendiri merupakan himpunan bagian dari setiap himpunan. Banyaknya himpunan bagian dari suatu himpunan dirumuskan dengan B sama dengan 2 pangkat N. B banyaknya himpunan bagian dan N banyaknya anggota suatu himpunan. Contoh dari himpunan bagian atau subset. Diketahui T anggotanya adalah 1, 2, 3. Maka himpunan bagian dari T adalah himpunan kosong, himpunan 1, 2, 3, 1,2, 1,3, 2,3, 1,2,3. Sedangkan banyak himpunan bagian dari T adalah B sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Bagian H adalah himpunan semesta. Himpunan semesta adalah himpunan yang memuat semua anggota atau objek yang dibicarakan. Himpunan semesta biasa disebut juga sebagai semesta pembicara atau himpunan universum. Lambang dari himpunan semesta adalah S besar atau U besar. Contoh diketahui R sama dengan 2, 4, 6, 8, maka himpunan semesta yang mungkin untuk R ada 3 macam. Perhatikan di bawah ini ya. Bagian ke I atau bagian terakhir dari materi hari ini adalah tentang komplement himpunan. Komplement himpunan A ditulis dengan A pangkat 1 atau A pangkat C. Adalah himpunan yang anggotanya merupakan anggota dari semestanya dan bukan anggota dari A. Sehingga jika dituliskan A pangkat 1 sama dengan X bila mana X-nya anggota S dan X bukan anggota dari A-nya. Ada 2 contoh, jadi intinya ketika kita bicara tentang komplement adalah selain dari himpunan tersebut atau bukan anggota dari himpunan itu. Nah, supaya kalian lebih paham tentang materi yang saya jelaskan dan kalian tahu seberapa banyak kalian dapat menerima materi yang saya berikan hari ini, silakan dikerjakan penilaian pengetahuan dan penilaian keterampilan. Hukumnya wajib untuk dikerjakan dua-duanya.
Terima kasih sudah menyaksikan video pembelajaran kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video selanjutnya. Semangat! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.